Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BMA dimanapun berada. Hari ini saya akan coba jelaskan kepada sahabat BMA bagaimana tips menghindari kata salah jurusan. Yang penting hari ini sahabat BMA itu harus sehat dulu. Kemudian harus tetap semangat buat belajar akuntansinya. Oke? Baik. Nah, di sini akan saya jelaskan apa-apa saja yang memang harus kita lakukan untuk bisa menghindari nantinya namanya kata salah jurusan. Nah, ini yang pertama adalah sahabat BMA itu harus menentukan target awal yang ingin dicapai setelah lulus kuliah. Maksudnya di sini adalah ketika kita sebelum memutuskan nanti mau ambil jurusan apa, kita harus tentukan dulu di awal target yang ingin kita capai setelah nanti lulus kuliah itu mau jadi apa. Kalau kita pengennya jadi seorang dokter, pasti otomatis kita akan mengambil jurusan tentang kedokteran gitu kan. Kalau kita mau nanti setelah lulus kuliah itu menjadi seorang pengajar misalnya di sekolahan, itu berarti kita harus ambil jurusan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, kalau kita misalnya sebagai seseorang yang ingin nantinya kerja di kantor di perusahaan yang berkaitan dengan menyusun laporan keuangan, yang berkaitan dengan perpajakan, atau yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau tentang hitung-menghitung di kantor-kantoran, berarti kita harus mengambil jurusan yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, jadi dalam menentukan target itu tidak bisa dilakukan pada saat kita sudah lulus kuliah atau pada saat sedang menjalankan yang namanya kuliah. Ya, itu tidak bisa dilakukan. Tapi kita harus melakukannya itu pada saat di awal sekali. Ya, kita tentukan di awal, saya nanti pengennya mau jadi seorang akuntan. Berarti saya harus ngambil jurusan akuntansi. Nah, ketika kita sudah menentukan target itu di awal kali, maka kita bisa memutuskan, oh ya, saya ambil jurusan akuntansi. Nah, ketika kita sudah punya target itu, kemudian kita sudah menentukan jurusannya, maka tidak ada kata lagi yang menyebutkan namanya salah jurusan. Karena apa? Karena target kita kan sudah ditentukan di awal. Jadi sesusah-susah atau sesulit apapun nanti mata kuliahnya yang kita harus lalui, itu prosesnya, itu nggak bisa kita katakan bahwasanya saya salah jurusan. Karena apa? Karena kita sudah punya target di awal, yaitu saya mau jadi seorang akuntan. Saya mau jadi seorang karyawan atau seorang pegawai yang bekerja sebagai seorang yang membuat laporan keuangan atau yang berkaitan dengan hitung-hitung akuntansi. Nah, jadi otomatis itu yang membuat kita jadi tambah termotivasi. Sesusah atau sesulit apapun nanti yang kita lalui dalam proses kuliahnya, itu nggak akan menjadi hambatan buat kita dan tidak sampai mengatakan bahwasanya saya salah jurusan gitu ya. Jadi biar tidak ada timbul kata salah jurusan itu, maka kita harus tentukan dulu target awalnya. Nah, kita tuh target awalnya mau jadi apa sih sebenarnya setelah lulus kuliah? Ya kalau memang target awalnya itu memang jadi seorang akuntansi, ya udah berarti tidak ada nanti kata salah jurusan gitu ya, karena sulit apapun nanti proses belajar yang kita harus hadapi di dalam masa kuliah. Oke, jadi ini yang perlu pertama sekali sahabat BMA itu lakukan, yaitu menentukan target yang ingin dicapai setelah nanti lulus kuliah. Nah, kalau sudah kita tentukan target awalnya, apalagi sih yang bisa kita lakukan untuk menghindari kata salah jurusan ini? Ya, ini dia. Ya, kita harus memahami minat yang disukai diri sendiri. Nah, kadang-kadang kan kita targetnya nanti saya mau kerjanya di bagian akuntansi gitu kan, mau kerja kantoran bagian akuntan gitu. Tapi kita tidak paham bahwasanya kita itu sebenarnya di dalam diri ini nggak punya minat sama sekali di sana. Bisa jadi karena apa ya? Faktor ikut-ikutan atau faktor ikut-ikutan teman ya, teman-teman rata-rata ingin masuk ke fakultas ekonomi, ambil jurusan akuntansi, kitanya juga malah ikut-ikutan. Terus biasanya juga karena faktor kan itu lulusannya banyak tuh, lowongan kerja tentang akuntansi itu banyak gitu kan. Jadi ya ikut-ikutan aja gitu. Udah deh, ambil aja gitu. Padahal di dalam dirinya itu tidak punya sama sekali minat untuk berkaitan dengan jurusan akuntansi gitu. Nah, ini yang bisa mengakibatkan nanti di tengah jalan itu ada timbul kata namanya salah jurusan.
Kenapa? Karena tidak memahami dirinya sendiri. Minatnya sebenarnya itu apa sih di dalam diri kita ini? Nah, itu kita perlu pahami dulu. Sebenarnya dalam diri kita ini itu minatnya apa? Passionnya apa gitu kan. Kalau kita sudah tahu minat kita di mana, kalau memang kita memang benar-benar minatnya itu pengen banget kerja di kantoran bagian akuntansi, pengen bisa buat apa namanya, hitung menghitung suka, kemudian menganalisa suka, kemudian yang suka tantangan-tantangan, karena kan di akuntansi itu kan banyak tantangan-tantangannya gitu kan, banyak yang namanya analisa-analisanya di sana, tidak hanya cuma sekedar hitung tambah-tambah kurang-kurang, tidak gitu kan. Jadi memang harus paham dulu kitanya itu lebih memahami dulu minat kita di dalam diri ini seperti apa. Jangan kita memilih jurusan akuntansi cuma karena teman-teman pada milih ke sana, saya juga pun milih ke sana gitu kan. Nggak boleh. Jadi harus benar-benar ya, kalau minat kita sebenarnya bukan di situ ya jangan dipaksakan. Sekalipun mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya loh nanti jurusan akuntansi itu lowongan kerjanya banyak loh gitu kan. Jangan, kalau memang kamu merasa bahwasanya agak berat gitu di awal, sudah kamu tahu bahwa diri kamu itu gak bakal mampu di sana, ya udah jangan dipaksain, karena nanti kamunya sendiri yang akan pada saat belajar di tengah jalan itu akan merasa stres sendiri, kemudian susah sendiri, jadi pada akhirnya mengatakan timbul kata yang namanya salah jurusan, gitu dia ya. Jadi pahami dulu betul diri kita, betul nggak kita bisa memang minatnya di minat dalam dunia akuntansi gitu kan. Kalau memang tidak ya jangan dipaksain juga gitu kan. Harus dipahami dulu diri kita sendiri. Oke. Kalau memang kita minatnya itu di hal-hal yang lain, passion kita tuh di hal-hal yang lain, ya udah kita kenapa tidak kembangkan aja ke hal yang memang kita miliki itu gitu kan, minat kita di sana itu. Ya kan? Oke. Kalau sudah itu, ini yang kedua ya, yaitu kita harus bisa paham dulu minat dalam diri kita itu sebenarnya sukanya di mana gitu kan. Jangan sampai memaksakan diri untuk mengambil satu jurusan itu karena faktor-faktor lain. Padahal dalam diri sendiri itu sama sekali tidak ada minat ke situ gitu kan. Jangan dipaksakan. Itu yang nanti akan mengakibatkan perjalanan kuliah itu akan terasa begitu berat dan bahkan ada yang merasa begitu stres dan akhirnya ada di tengah jalan itu malah mundur, terhenti kuliahnya, kemudian berhenti dan cari jurusan yang lain. Itu dia. Oke. Kemudian apalagi ya, yang ketiga adalah mengetahui kemampuan diri semasa di sekolah. Nah ini dia, ini juga perlu kita ketahui agar tidak terjadinya kata salah jurusan nantinya. Oke. Jadi otomatis kan pada saat kita masih sekolah itu kita bisa mengevaluasi diri kita sebenarnya kemampuan kita itu lebih menonjol di mana gitu kan. Nah, di situ pada saat sekolah itu juga kita udah bisa mewanti-wanti, oh ya, nanti saya sepertinya saya ini lebih suka ke dalam dunia seperti apa ya? eh, dunia kedokteran gitu misalnya kan, ya berarti otomatis nanti kamu ya sudah nggak masalah ambil jurusan yang namanya jurusan kedokteran. Nah, ada juga yang merasa bahwasanya saya tuh kayaknya kemampuannya lebih menonjol ke bidang hitung menghitung, tapi hitung menghitungnya itu uh, bukan seperti akuntansi gitu kan, tapi menghitung ya seperti matematika dan sejenisnya gitu kan. Nah, berarti saya nanti ambil aja deh pendidikan, ambil jurusan pendidikan yaitu guru matematika misalnya, guru fisika misalnya, atau guru lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kamu tahu dari kemampuan kamu di masa sekolah itu, kamu jago hitung-hitung misalnya juga kan, tapi kemudian kamu apa namanya kemampuan kamu di sana menghitung-hitung jago gitu misalnya, kemudian keinginan kamu untuk lulus kuliah nanti pengen jadi kerja di kantor sebagai seorang akuntan. Nah, ya sudah, tidak apa-apa, silakan kamu ambil jurusan akuntansi. Jadi kamu lihat dulu kemampuan kamu ya, karena apa, di masa sekolah itu kita bisa menganalisa sendiri ya diri kita ini nantinya cocoknya nanti apa sih namanya mengambil jurusan apa gitu ke depannya kan. Apa namanya di masa sekolah itu adalah masa kita seharusnya itu menggali skill-skill kita yang sederhana itu agar nanti pas waktu kuliah kita tidak jadi ada kata-kata timbul kata-kata yang namanya salah jurusan. Nah,
pasti kan otomatis itu di masa sekolah itu kita pernah merasakan, aduh kayaknya nih saya lebih jago di bidang apa ya, kesenian nih. Ya udah deh nanti ambil jurusan kesenian aja. Oh kayaknya nih saya lebih jago di bidang desain nih. Ya udah nanti saya ambil jurusan di desain aja. Nah, seperti itu. Nah, sama juga seperti ya, misalnya kamu jago nih, menganalisa jago, kemudian menghitung jago, cepet gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Suka dengan hal-hal yang tantangan atau lain sebagainya, ya udah deh, kayaknya saya nih pilih aja jurusan akuntansi gitu kan. Ya udah, dengan seperti itu nantinya setelah kamu sudah tahu target kamu apa, kemudian kamu juga sudah tahu minat kamu di mana, dan kamu juga tahu kemampuan kamu di masa sekolah itu sekian persen ada dengan jurusan yang akan kamu pilih ini. Jadi ya, ini nanti akhirnya tidak ada kata yang timbul namanya kata salah jurusan, ya. Jadi memang harus kamu pahami dulu kemampuan kamu gali-gali dulu dari semasa sekolah, apa aja nih yang memang apa saja nih hal yang menonjol dari diri kamu, sehingga nanti kamu bisa ngambil jurusan yang ini, yang itu, atau yang manapun itu ya kan. Jadi bisa menganalisanya itu pada masa sekolah. Jadi namanya masa sekolah itu jangan disia-siakan dengan hal-hal aktivitas yang lain. Jadi di situ kamu sudah bisa apa sih namanya, mengolah diri kita, skill kita, kemampuan kita, cocoknya nanti untuk bisa apa namanya, untuk bisa memantapkan diri bahwasanya memang nanti mau ngambil jurusan yang ini gitu ya kan. Nah, katakanlah misalnya kamu itu tertarik pada waktu sekolah itu, sudah tertarik nih, kamu merasa kemampuan kamu di bidang akuntansi waktu masa sekolah itu kayaknya udah klop banget nih. Nah ya udah, kalau kamu merasa sudah klop banget ya kenapa nggak kamu lanjutin aja ngambil jurusan kuliahnya nanti akuntansi juga kan gitu ya. Oke, kemudian apa lagi? Nah ini dia, ketika kamu sudah positif nih, sudah mantap banget buat ngambil jurusan akuntansi misalnya ya, saya ambil di sini apa namanya, salah satu jurusannya ada akuntansi, maka kamu harus cari informasinya terlebih dahulu tentang jurusan itu. Ya, jangan langsung kamu apa namanya, "Oh, udah deh, saya mau ngambil akuntansi aja," gitu. Jangan. Tapi apa? Tapi harus mencari terlebih dahulu informasi, ya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan yang akan kamu ambil. Misalnya jurusan akuntansi. Jadi kamu harus melihat dulu, ini akuntansi di mana sih ya, apa namanya, universitas yang cocok buat kamu ambil nantinya gitu ya. Jadi jangan nanti apa namanya, jadi salah kata jurusan juga gara-gara kamu nggak paham nih tentang akuntansi itu sendiri ya kan. Jadi kadang-kadang kan pelajaran akuntansi di masa sekolah dengan pada masa kuliah itu akan ada banyak perbedaan juga ya. Kalau tadi di sekolah itu akuntansinya belajar hanya sekedar apa ya, umum-umumnya saja, tapi kalau sudah masuk ke dalam dunia kuliah itu akan mempelajari akuntansi lebih dalam, dan bahkan itu selama 4 tahun yang kita pelajari itu ya semuanya harus akuntansi, akuntansi, akuntansi sampai kita tamat tentang akuntansi terus. Nah, kalau kita tidak paham ini ya, nanti akan merasa aduh jenuh gitu kan, atau merasa aduh kayaknya ini nggak enak banget nih gini 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 gitu kan. Jadi memang harus cari dulu informasi terlebih dahulu tentang jurusan yang akan kita ambil. Katakan jurusan akuntansi, berarti kita harus lihat apa-apa aja sih nanti kalau misalnya saya ambil jurusan akuntansi itu pelajaran yang saya pelajari apa-apa aja ya gitu kan. Ya kita cari dulu informasinya dari website masing-masing universitas misalnya gitu kan. Di masing-masing website universitas kan sudah ada tuh terlampir di sana tuh apa-apa saja mata kuliah yang akan memang diajarkan kepada para mahasiswa atau mahasiswinya. Atau kalaupun tidak dari website dari universitas, bisa cari informasi dari search ya di Google gitu kan, apa mata kuliah jurusan akuntansi. Nah, di situ kan bakal ketahuan tuh, akan dikasih tahu apa-apa saja mata kuliah yang akan dipelajari di jurusan akuntansi. Nah, kemudian apa lagi informasinya? Informasinya lagi adalah kita cari tahu lagi nih, tadi kan udah tahu nih, misalnya oh ya mata kuliahnya ini saja. Terus kemudian kita merasa oke deh, nggak apa-apa, saya akan lanjut gitu kan. Nah, cari universitas yang memang menurut kamu
apa ya, ya memang apa namanya sih, cari universitas yang memang memiliki akreditasi yang baik misalnya gitu kan, atau lokasi yang baik dan yang kemudian ya misalnya kalau kamu memang ya kalau memang ambil universitas yang negeri ya silakan gitu kan, kenapa tidak, silakan. Nah, pertimbangkan juga misalnya kayak apa namanya, ya itu tadi kualitasnya mungkin ya atau apapun itu. Tapi sebenarnya kalau masalah tempat lokasi ini ya, universitas ini sebenarnya bukan suatu hal yang berpengaruh besar ya, tergantung lagi. Sekalipun kamu berada di universitas yang terkenal atau ternama gitu kan, tapi kalau kamunya memang tidak punya niat belajar yang begitu besar, itu nggak akan ada ngaruh sama sekali, ya kan? Tapi kalau memang kamu pun misalnya cuma berada di kampus yang biasa gitu kan, atau dia tidak negeri atau bagaimanapun itu, ya kalau memang kamunya memang begitu punya semangat luar biasa untuk belajar, keinginan kamu untuk mencari informasi-informasi tentang mata kuliah atau tentang info-info lainnya yang berkaitan dengan jurusan kamu, ya pasti otomatis kamu akan bakal jadi orang juga nantinya gitu ya. Jadi tergantung lagi kepada pribadinya sendiri. Jadi yang pastinya yang perlu dicari informasi dari apa ya, dari jurusan itu adalah ya seperti itu. Bagaimana dengan lingkungan belajarnya di sana gitu. Ya ini sebagai informasi-informasi saja gitu kan. Biar kamu tidak terkejut nantinya masuk ke sana ketika kamu lulus dan dinyatakan lulus masuk ke universitas tersebut. Jadi silakan kamu cari informasinya, tapi cari informasi yang terlebih itu adalah berkaitan dengan mata kuliahnya dulu. Biar kamunya nanti nggak langsung merasa terkejut, waduh kok banyak sekali nih belajar akuntansinya, terus kamu nggak jadi terkejut, duh kok ribet banget sih akuntansi terus dari semester 1 sampai semester 7 akuntansi, bukan yang gampang-gampang lagi, malah yang sulit-sulit lagi gitu kan. Jadi kalau kamu sudah tahu informasinya di awal gitu kan, kamu nggak akan ada bilang kata, aduh kayaknya saya ini salah jurusan deh, nggak ada. Kenapa? Karena kamu udah tahu di awal, oh iya ini akan saya pelajari nanti kalau saya milih jurusan akuntansi, berarti selama 4 semester saya bakal 4 tahun bakal saya lalui adalah seperti ini. Nah, ya sudah, berarti kamu gak boleh ada kata-kata salah jurusan. Kenapa? Karena kamu sudah mencari informasinya terlebih dahulu kan, gitu. Jadi, ya ini memang sangat penting juga. Kamu harus cari tahu dulu apa-apa aja sih sebenarnya kita akan pelajari nantinya ke dalam jurusan akuntansi itu. Atau mungkin juga jurusan lain juga sama, misalnya kamu ngepilih jurusan kedokteran gitu kan. Nah, kamu cari tahu dulu apa-apa sih nanti yang akan saya pelajari atau hal apa yang paling penting, yang paling utama yang saya harus kuasai tentang dunia kedokteran itu. Karena kan nggak semua juga mungkin kita bisa menguasai mata kuliah itu kan. Pasti paling tidak harus salah satu atau berapa mata kuliah itu harus kita kuasai. Ya gitu seperti itu. Sama seperti tentang akuntansi. Akuntansi itu bidang-bidangnya banyak sekali. Ada akuntansi keuangan, manajemen, audit, kemudian perpajakan, ada lagi anggaran, ada lagi apa ya? Pemerintahan, kemudian banyak banyak sekali akuntansi itu. Nah, jadi kalau kita sudah paham gitu kan apa-apa saja nantinya, nah kemudian kita juga sudah udah merasa ya udah saya bakal tetap milih akuntansi gitu kan, ya udah kita nggak bakal terkejut nanti di tengah jalan, oh ya udah memang kenapa, karena kita sudah paham di awalnya kan gitu. Jadi ini yang harus dilakukan juga sebelum kita menentukan atau memilih jurusan akuntansi tersebut. Oke, nah kemudian apa lagi? Nah, ketika kita sudah tahu mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari nantinya di dunia akuntansi, kemudian hal-hal apa saja yang akan kita lakukan nanti di dalam jurusan akuntansi, dan kita juga sudah mantap ini memilih atau memutuskan bahwasanya nanti akan berada atau memilih jurusan akuntansi, maka kita harus bisa mempersiapkan diri dengan berbagai perlengkapan atau referensi seputar jurusan yang kita ambil. Ya, tadi seperti tadi, misalnya kita ngambilnya sudah mantap nih, mau ambil jurusan akuntansi. Berarti kita harus sudah mempersiapkan diri kita dengan berbagai macam perlengkapan atau referensi seputar jurusan akuntansi. Nah, perlengkapan seperti apa? Ya, anak akuntansi, yang namanya anak akuntansi pasti perlengkapannya itu ya berkaitan dengan akuntansi, seperti apa? Ya, seperti kayak kalkulator itu harus punya. Ya, walaupun memang kita itu mungkin zaman sekolahnya jago banget nih hitung-hitungannya tanpa pakai kalkulator bisa gitu ya kan. Nah, tapi tidak salah ya juga jika kita itu memiliki yang namanya kalkulator. Dan ini harus kita selalu bawa.
harus kita punya. Bahkan kita harus punya, satu orang itu harus punya satu kalkulator sebagai pegangannya. Ya mau tidak dipakai nantinya, mau dipakai itu terserah. Yang pasti itu adalah salah satu pelengkapan bagi seorang anak akuntansi. Apalagi kalau kita itu sudah menghitung namanya nominal-nominal uang yang begitu banyak, misalnya kan dengan waktu yang mungkin diberikan jangka waktu untuk mengerjakannya dalam waktu berapa lama gitu kan, atau bahkan singkat, ya otomatis kita nggak mungkin pakai kertas untuk ngitung-ngitungnya, tapi harus pakai kalkulator otomatis kan. Nah, dalam dunia akuntansi itu pakai kalkulator adalah suatu hal yang wajar untuk menghindari yang namanya suatu kesalahan dalam menghitung. Jadi bukan suatu masalah ya. Jadi pakainya itu kalkulator, jangan pakai handphone ya. Kalau pakai handphone, nah itu yang nanti akan mengakibatkan namanya salah hitung kah, atau mungkin namanya ya itu namanya bukan anak jurusan akuntansi, karena persiapannya untuk berperang dalam dunia akuntansi itu tidak benar-benar serius gitu kan. Yang namanya anak akuntansi ya harus siap dong mempersiapkan dirinya dengan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam dunia akuntansi. Ya salah satunya tadi saya katakan bahwasanya harus punya kalkulator. Kemudian apalagi harus punya yang namanya pulpen atau pensil. Nah, kemudian harus punya perlengkapan yang namanya penggaris ya atau roll ya. Jadi itu memang harus punya anak akuntansi. Karena apa? Karena kita nanti akan berkaitan dengan garis-garis, tabel-tabel, membuat tabel-tabel yang berkaitan dengan laporannya nanti gitu kan. Kemudian apa lagi ya? Kemudian yang seperti stipo atau penghapus, tapi memang stipo dan penghapus ini diharapkan penggunaannya minimal ya. Ya kalau bisa tidak digunakan. Karena apa? Karena dalam akuntansi itu tidak dibenarkan namanya ada coret menyoret ya. Karena ini tidak boleh di dalam akuntansi ada namanya coret menyoret. Jadi kalau misalnya ada kesalahan dalam menulis suatu angka itu paling tidak dia digaris 2. Kemudian nanti kita ganti dengan nominal yang lain ya, di bawahnya kah atau di sampingnya, seperti itu. Karena untuk menghindari namanya terjadinya hal kecurangan ya. Kalau pakai stipo atau pakai stip itu kan namanya kalau nanti nominalnya salah di stipo gitu kan, itu kan akan menimbulkan kecurigaan bagi pihak audit misalnya gitu kan. Jadi ini tujuannya untuk membiasakan diri kita untuk berhati-hati dalam melakukan memberikan jawaban atau membuat laporan seperti itu. Oke? Jadi persiapkan diri dengan berbagai perlengkapannya. Ya sebelum kapan kita persiapkannya? Ya sebelum kita masuk ke dalam dunia kuliah dong. Nah, kita sudah tahu saya nanti mau masuk ke jurusan akuntansi. Kemudian kita sudah dinyatakan lulus untuk masuk akuntansi. Nah, saat sebelum kita masuk untuk belajar akuntansi, ya kita harus persiapkan dulu semua nih perlengkapan yang berkaitan dengan anak akuntansi. Sama halnya seperti anak arsitek gitu ya kan. Dan mereka kan juga punya alat yang perlu disiapkan untuk seorang anak arsitek gitu kan. Mereka bahkan suka bawa-bawa alat-alatnya kemana gitu ya kan. Nah sama anak akuntansi juga gitu, cuma nggak kelihatan ya. Anak akuntansi kelihatannya di dalam tas aja, kalkulator, pensil, pulpen, kemudian hal sebagainya. Nah kemudian apalagi referensi seputar jurusan akuntansi. Ya kita sudah tahu nih, kita sudah memutuskan untuk ambil jurusan akuntansi. Kemudian kita sudah tahu nih pelajaran apa saja yang akan kita jalani nanti selama 4 tahun. Nah, tidak ada salahnya kalau kita sudah persiapkan di awal sebelum kita masuk ke dunia kuliah akuntansi tersebut. Ya kita siapin misalnya apa? Salah satunya misalnya kita nanti pasti membutuhkan yang namanya PSAK gitu kan. Ya udah kenapa tidak kita beli PSAK gitu kan. Jadi nanti pada waktu kuliah kita sudah punya gitu kan, udah punya ya. PSAK ini adalah suatu buku atau suatu pedoman ya, pedomannya bagi anak akuntansi gitu. Jadi panduan-panduan untuk melakukan yang namanya penyusunan laporan keuangan dan juga hal-hal lainnya berkaitan dengan akuntansi itu ada di PSAK. Oke. Nah, kemudian apalagi misalnya tentang ya buku-buku lainnya, referensi lainnya juga, silakan cari sampai dapat, kemudian kumpulkan, kemudian pelajari. Sebelum kita masuk ke dunia kuliah juga apa-apa, kita pelajari aja semampu kita. Apalagi kita kan kalau misalnya sudah dari awal sebelum kuliah itu sudah memang pernah belajar tentang akuntansi, nggak apa-apa. Silakan diulang-ulang dulu sedikit demi sedikit, kerjain contoh-contoh soalnya sedikit demi sedikit, atau pelajari baca-baca. Ya udah nanti pada saat kita sudah masuk dalam kuliah gitu kan, ya kita nggak jadi bingung lagi. Karena apa? Karena kita sudah mempersiapkannya di awal gitu kan.
Jadi kalau kita sudah persiapkan, dan pada saat kita masuk kuliah, itu sudah jadi merasa, oh ya itu saya pernah baca. Oh ya, yang dikatakan Bapak itu sudah pernah saya baca di buku si ini halaman sekian. Seperti itu. Jadi tidak ada nanti kata salah jurusan itu bakal timbul. Kenapa? Karena tadi kita udah mempersiapkannya di awal sejak kita belum memasuki dunia kuliah itu. Kalau kita mempersiapkannya pada saat mau kuliah, ya maksudnya di situ kuliah, di situ baru dipersiapkan, itu yang akan nanti membuat kita akan linglung sendiri atau kebingungan sendiri, akan bahkan ada yang merasa stres sendiri gitu. Aduh banyak sekali sih yang mau dipelajari ini, aduh buku ini lagi, bu ini, itu dia. Ya, jadi hindari yang seperti itu dengan cara mempersiapkannya di awal. Kalau kita sudah mantap, pengennya nanti mau lulus kuliah itu mau jadi seorang akuntansi, kemudian kita sudah merasa minat memang sudah memang ada di bidang itu, kemudian kita juga sudah merasa kemampuan kita waktu di sekolah juga sudah ada sedikit banyaknya di bidang akuntansi, kemudian kita juga sudah merasa bahwasanya sudah mantap ini mau kuliah di akuntansi, kita sudah paham juga ya kan bagaimana saja pelajaran akuntansi akan dilalui ataupun hal-hal apa saja yang akan harus kita lakukan dalam jurusan akuntansi. Ya sudah, kenapa tidak kita persiapkan diri kita sebelum masuk dunia kuliah dengan berbagai macam hal yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, itu dia ya. Oke, kalau sudah dipersiapkan, maka otomatis kita tinggal masuk ke dalam dunia kuliah. Nah, di dunia kuliah ini kita juga tidak bisa hanya fokus kepada belajar di ruang kelas saja, ya. Tidak hanya bisa fokus pada mendengarkan apa yang disampaikan oleh para pengajar saja, ya kan? Nah, kita bisa melakukan hal-hal lain di dunia atau di lokasi kampus atau di luar kampus yang berkaitan dengan jurusan yang kita ambil. Misalnya apa? Misalnya kamu setelah habis kuliah gitu kan, jam mata kuliah gitu kan, kalau di kuliah itu kan belajarnya nggak dari pagi sampai sore gitu, nggak. Paling nanti misalnya hari Senin belajarnya cuma 2 mata kuliah tuh, ya udah habis kuliah ya sudah, kenapa tidak kita masuk ke salah satu organisasi di kampus gitu kan, misalnya seperti ikut UKM akuntansi misalnya gitu kan, ambil yang UKM atau organisasi yang berkaitan dengan jurusan kita. Tujuannya untuk apa? Ya untuk untuk memperdalam ilmu kita di bidang akuntansi gitu kan. Ketika kita masuk ke UKM organisasi akuntansi itu kan otomatis kita akan bertemu dengan orang-orang yang juga jurusan akuntansi. Nah, sedikit banyaknya itu kita pasti akan berbagi gitu ya kan, apa yang mereka tahu mereka akan bagi ke kita, dan apa yang kita tahu kita akan berbagi ke mereka. Nah, di UKM akuntansi itu juga kan bukan hanya sekedar belajar bareng gitu kan, juga akan ada namanya info-info seputar akuntansi yang terupdate mungkin seperti itu. Jadi nggak salahnya kalau kita itu milih jurusan milih atau ikut ya salah satu UKM di kampus gitu kan ya. Seperti tadi saya bilang, ambillah UKM yang berkaitan dengan jurusan kita. Kalau kita anak akuntansi berarti ambil akuntansi. Kalau kita memang anak seni tari, silakan ambil UKM seni tari gitu. Nah, boleh nggak sih anak akuntansi itu ngambil UKM yang lain atau misalnya ikut organisasi yang lain selain dari akuntansi? Silakan, kalau memang bisa dan mampu membagi waktunya silakan, tidak apa-apa, karena ini kan semakin banyak kita mengikuti organisasi, maksudnya yang organisasi dalam hal yang positif ya, maka kita nanti selain mendapatkan pengalaman, wawasan, juga dapatkan teman-teman yang luas gitu kan. Jadi silakan selama tidak mengganggu aktivitas utama kita sebagai seorang mahasiswa, yaitu adalah belajar di kampus gitu kan. Nah, silakan saja untuk mengikuti satu atau lebih dari satu organisasi yang ada di kampus. Kemudian apalagi? Ya, sebagai untuk menghindari nantinya ada namanya kata salah jurusan, itu ya kamu bisa ikut namanya atau bisa buat namanya kelompok diskusi akuntansi. Jadi kamu cari nih teman-teman yang memang punya niat serius untuk belajar sungguh-sungguh di masa kuliah itu, ya cari, kumpulin. Nah, setelah dikumpulin, dari situ bikin kelompok diskusi tentang memang yang dibahas di sana ya seputar khusus akuntansi aja. Mulai dari akuntansi mungkin ke dasar sampai mungkin akuntansi lanjutan dan sebagainya. Jadi
misalnya kelompok diskusi ini ngapain ya? Jangan ya kadang-kadang sih bikin kelompok diskusi namanya, tapi tiba-tiba yang didiskusikan bukan tentang pelajarannya, justru diskusikan tentang orang lain gitu ya kan, tentang masalah orang lain gitu. Dan ini jadi namanya bukan diskusi, tapi apa ya? Gosip kali ya gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya maknanya. Kelompok diskusi itu ya yang kita bisa lakukan adalah misalnya ada seorang pengajar memberikan kita tugas untuk dikerjakan gitu kan. Nah, kenapa tidak kita itu bikin kelompok diskusi. Jadi tugas yang diberikan pengajar itu kita diskusikan bersama teman-teman. Ya di waktu-waktu luang misalnya gitu kan. Nah, kita kerjakan bersama-sama gitu. Nggak apa-apa, silakan. Tidak apa-apa bekerja sama-sama dengan teman-teman untuk menjawab satu tugas dari seorang pengajar. Ya, itu nggak masalah. Yang penting kerjanya sama-sama. Jangan nanti satu orang yang ngerjain, kemudian yang lainnya tinggal menyontek saja. Jangan. Tapi sama-sama masuk untuk ikut serta mengerjakannya. Jadi nanti kalau kita nggak paham, silakan tanya sama teman yang paham. Nah, kemudian nanti kalau misalnya ada teman yang tidak paham, tapi kita paham, maka silakan kasihkan penjelasan kepada teman tersebut. Jadi nanti di sini kan kita jadinya tugas yang diberikan oleh pengajar itu sesulit apapun, pada akhirnya nanti kita akan bisa selesaikan secara bersama-sama. Dan itu ketika kita ditanya, ya kita bisa juga mampu menjelaskannya kepada si pengajar. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan diskusi itu, kita ikut serta ya mengerjakannya, bukan hanya sekedar mengopi apa yang sudah dikerjakan oleh teman kita di kelas. Nah, itu dia. Bikin kelompok diskusi ini ya, yang fokus membahas tentang diskusi tentang akuntansi. Misalnya mungkin tadinya pengajar udah menjelaskan tentang aktiva gitu kan, tiba-tiba kita ada yang masih bingung gitu kan. Ya udah, kenapa nggak habis jam kuliah, habis jam istirahat, kemudian kita kumpul di satu tempat, misalnya mungkin di lapangan kampus gitu kan, di mana tempat yang memang nyaman untuk belajar bersama gitu, atau mungkin di satu rumah teman gitu ya kan, yang bisa digunakan untuk tempat belajar atau tempat diskusi, silakan. Nah, di sana kita saling berbagi, berbagi lah ya gitu kan. Kemudian siapa yang paham nanti menjelaskan kepada teman-teman yang tidak paham. Nah, kelompok diskusi ini juga bisa kita gunakan untuk ya mengevaluasi diri kita sebelum mengikuti yang namanya ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Jadi kita minta sama salah seorang teman kita yang mungkin begitu pakar atau paham soal tentang yang berkaitan dengan akuntansi. Kenapa tidak kita minta dia untuk mengajarkan kita sebelum nanti masuk dalam ujian ya kayak gitu kan. Sebelum kita ujian, kita minta teman kita yang paham ini untuk memberikan penjelasan secara ringkas berkaitan dengan pelajaran yang sudah kita pelajari selama 1 semester gitu kan, atau setengah semester. Nah, dengan begitu kan nanti ketika kita nggak paham, kita bisa bertanya, teman kita menjelaskan, kemudian pada saat nanti ujian, otomatis kita pasti akan sedikit banyaknya bisa menjawab. Nah, itu dia. Jadi ini dia fungsinya kelompok diskusi. Ya, saya dulu juga suka bikin seperti ini, kelompok diskusi ini. Beberapa teman-teman minta saya untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang beberapa mata kuliah gitu kan. Ya, saya berikan penjelasan, kemudian ketika mereka tidak paham, saya berikan penjelasan lagi. Nah, ini kita biasanya lakukan itu sebelum ujian. Jadi, seperti mengevaluasi kembali pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya sebelum memasuki yang namanya ujian. Oke? Nah, ini silakan dilakukan juga. Cari teman-teman yang memang benar-benar punya niat untuk belajar yang serius tentang akuntansi. Oke? Tidak harus pelajaran akuntansi aja yang kita diskusikan. Bisa juga misalnya belajar tentang bahasa Inggris, bisa juga belajar tentang matematikanya. Karena kan walaupun kita jurusan akuntansi, bukan berarti kita hanya belajar tentang akuntansi aja. Tapi ada juga pelajaran-pelajaran umum yang memang akan kita pelajari nantinya. Nah, cari teman yang memang punya kemampuan, misalnya jago di bahasa Inggris. Nah, kenapa tidak minta dia untuk mengajarkan kita pada saat kita melakukan namanya kelompok diskusi. Ada yang jago misalnya tentang matematika atau misalnya statistik. Nah, sudah silakan teman kita yang jago statistik itu menjelaskan kepada kita pada saat melakukan diskusi. Oke? Nah, oke, baik. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, kenapa tidak kita mengikuti namanya seperti lomba atau seminar akuntansi. Dengan mengikuti lomba atau seminar tentang berkaitan akuntansi, ini akan membuat kita menjadi
tambah lagi nih pengetahuan kita, tambah lagi nih wawasan kita tentang seputar akuntansi. Nah, kalau mengikuti lomba kan berarti kita bisa mengevaluasi sampai mana ya kemampuan saya dalam memahami jurusan akuntansi ini, apakah sudah sepenuhnya atau mungkin masih setengahnya atau bahkan sama sekali tidak gitu kan. Jadi nggak ada salahnya nih kita ikut yang namanya lomba akuntansi. Ya, kita ikut aja lombanya. Namanya juga mau evaluasi. Jadi target kita itu bukan harus menjadi sang juara, tapi saya mau tahu sampai di mana kemampuan saya tentang akuntansi. Maka saya ikut lomba. Nah, seperti itu. Tidak apa-apa. Nanti dari lomba-lomba itu yang tadinya kita mungkin tidak tahu, jadinya pada akhirnya tahu gitu kan. Ada pengalaman-pengalaman khusus yang kita dapatkan dari mengikuti lomba tersebut. Nah, kemudian seperti juga seminar. Nah, seminar akuntansi ini juga perlu kita lakukan ya, perlu kita lakukan ya di saat kita masih dalam dunia kuliah. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali. Kadang-kadang ada yang kita tidak dapatkan dari dunia belajar di kelas, itu kita bisa dapatkan informasinya di seminar-seminar akuntansi, ya kan? Dan seminar akuntansi ini juga nantinya dapat berfungsi buat kita gitu kan, buat kita nanti ketika kita sudah mau melamar kerja gitu kan, atau mau bekerja di kantoran. Nah, kenapa? Karena kita sudah memiliki, kalau ikut seminar akuntansi otomatis kita akan mendapatkan namanya sertifikat gitu kan, menetapkan bahwasanya kita pernah mengikuti kegiatan itu. Nah, selain kita dapatkan ilmunya, kita juga akan dapatkan bukti berbentuk sertifikat, dan nanti bukti-bukti ini kalau kita kumpulkan semasa kita kuliah gitu ya kan, mungkin ada saya sudah ikut seminar akuntansi itu sebanyak 50 kali. Nah, ya udah itu kita bisa bisa lampirkan nantinya di CV kita waktu saat kita mau melamar kerja. Silakan. Tapi kalau misalnya 50 ya, itu kan kebanyakan pilih yang memang seminar-seminar akuntansi yang memang benar-benar yang punya nilai yang kuat gitu ya kan. Jadi pilih berapa gitu kita lampirkan di sana. Nah, itu bisa mungkin jadi satu ketertarikan bagi pihak perusahaan untuk bisa menerima kita sebagai karyawan mereka gitu ya. Jadi tidak ada namanya timbul kata salah jurusan kalau kita itu benar-benar mau ikut gitu ya kan, mau belajar gitu kan. Jadi ya biar nggak ada kata salah jurusan, ya kalau kita memang belum paham di kelas, cari teman yang paham akuntansi, cari, kemudian tanya ke dia, minta tolong sama dia, tolong jelasin saya tidak paham ini, tolong kamu jelasin. Nah, pasti temannya bakal mau. Yang penting kamunya juga serius. Ketika dia menjelaskan, kamunya dengerin. Jangan ketika dia jelasin, kamunya cengengesan, ketawa-ketawa gitu, atau bahkan malah cerita-cerita, ngajak dia cerita-cerita. Jangan. Tapi ya kalau memang kamu serius mau belajar, kamu mau paham, ya ayo ajak teman kamu yang paham, kemudian buat kelompok diskusi, kemudian ya belajar bersama-sama. Ya itu dia. Atau ikut UKM organisasi yang berkaitan akuntansi, silakan. Dengan begitu kamu nanti akan dapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, atau bisa juga ikut seperti lomba atau seminar akuntansi untuk mengevaluasi atau menambah wawasan kita seputar akuntansi lagi. Jadi itu adalah tambahan ketika kita sudah masuk ke dalam dunia akuntansi. Jadi tugas kita itu tidak hanya sekedar belajar di dalam ruang kelas, ya. Jangan itu saja yang kita lakukan, tapi coba cari atau lakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan dunia akuntansi juga. Tujuannya itu ya tadi, selain nantinya untuk menambah ya ilmu kita, wawasan kita, teman atau relasi kita, juga akan menjadi seperti seminar dan lomba ini akan menjadi nilai khusus atau nilai plus bagi kita pada saat nantinya mau melamar pekerjaan, karena di CV kita itu sudah ada terlampir beberapa kegiatan yang kita lakukan semasa kuliah. Oke, baik, itulah yang ingin saya sampaikan seputar tentang tips menghindari kata salah jurusan. Jadi intinya tidak akan terjadi yang namanya salah jurusan jika kita mau serius dalam mempelajarinya. Jadi kalaupun nanti misalnya sahabat BMA itu pada saat memasuki atau menjalani kuliah ya selama 4 tahun itu ada proses yang mungkin tidak menyenangkan, misalnya merasa berat, merasa
pusing, puyeng atau apapun dengan tugas-tugasnya atau mata kuliahnya yang kita pelajari itu adalah suatu hal yang biasa, ada suatu hal yang wajar ya, karena setiap apapun jurusan itu pasti akan kita hadapi yang namanya hal seperti itu, nggak mungkin nggak gitu ya, nggak ada yang namanya pelajaran itu yang lurus aja gitu, semuanya kita mampu, enggak, pasti akan ada satu dua tiga atau pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang memang akan membuat kita bingung. Kemudian ketika kita mau belajar dengan serius, mau menekuninya dan mau melakukan suatu hal tindakan yang bisa buat kita jadi paham, itu nggak akan jadi sebuah halangan atau tantangan buat kita, dan bahkan itu tidak akan ada timbul yang namanya kata salah jurusan. Jadi sebenarnya kata salah jurusan ini tidak bisa disampaikan pada saat di tengah jalan, tidak ada itu. Kalau menurut saya sih tidak ada yang namanya kata salah jurusan, yang ada itu kitanya yang tidak mau berusaha untuk untuk bangkit gitu ya, memahami pelajaran itu gitu kan, karena kan kita sudah dari awal sudah punya target kan. Kalau kita sudah punya target di awal, kemudian kita sudah jalani, ada rasa-rasa sedikit susah atau bagaimana, itu adalah hal yang wajar. Tapi ketika kita dari awal tidak punya target, misalnya kita nggak tahu nih, ya mau jadi apa nanti, udahlah nanti aja gitu kan. Yang penting udahlah masuklah gitu kan. Nggak, ini yang nanti akan timbul namanya salah jurusan. Karena kenapa? Karena dari awal kita tidak punya target. Ya, kita nggak punya target, kita tidak paham di mana kemampuan kita tidak tahu di mana passion kita. Nah, ini yang mereka nanti mengakibatkan yang namanya salah jurusan. Tapi kalau namanya dari awal kita sudah punya target, saya mau jadi seorang akuntan, saya mau jadi seorang audit, saya mau jadi seorang akuntan perpajakan, saya mau bekerja nantinya di sini, di sini, di sini, saya mau kerjanya sebagai perbankan gitu misalkan. Ya udah, tidak ada kata salah jurusan. Kenapa? Karena kita sudah tahu saya mau jadi ini, berarti untuk bisa menjadi itu, ya, katakan saya mau jadi seorang auditor, maka untuk bisa menjadi seorang auditor, berarti saya harus pilih jurusannya tentang akuntansi. Nah, sekarang saya lihat diri saya sendiri, apakah saya punya kemampuan dalam dunia akuntansi, kayak gitu kan. Kalau memang sudah kita merasa, oh ada, passion kita, minat kita ke sana itu ada. Walaupun tidak mungkin 100%, paling tidak sudah ada, dan bahkan kita merasa kemampuan kita di situ juga sudah kita persiapkan dengan baik, dan bahkan kita sudah mencarikan info-info tentang akuntansi itu juga sudah kita cari, dan bahkan kita sudah mempersiapkannya sebelum masuk ke dalam dunia kuliah. Nah, itu pasti otomatis tidak ada yang namanya kata salah jurusan lagi. Ya, yang penting itu kita ngambil jurusan itu bukan karena suatu keterpaksaan, bukan karena dorongan, karena teman-teman milih jurusan itu ya udah deh saya pilih jurusan itu juga gitu kan. Jangan karena aduh nanti kan kalau jurusan akuntansi katanya banyak nih lowongan kerjanya, udah deh pilih aja, mau gimana gimana udah ntar saja. Nah, ini yang bikin nanti namanya kata-kata salah jurusan itu akan muncul. Karena bukan karena dari niat diri sendiri, atau bukan karena memang dari awal sudah punya target utama, bukan, tapi karena niatnya yang udah salah gitu kan dari awal. Nah, jangan pula juga karena kita milih jurusan akuntansi, ya udah deh pilihan pertama lulusnya di universitas itu akuntansi, ya udah deh ambil aja gitu kan. Jangan, kalau memang kita dinyatakan lulus di situ, nah pilihannya memang tidak kita minati, atau memang pilihannya jurusannya itu juga memang kita nggak kuasai, atau memang sama sekali tidak tertarik gitu kan dari awalnya, ya jangan salahkan lagi gitu ya kan. Jangan sampai gara-gara udah deh kampusnya ini keren gitu ya kan, apa deh saya ambil akuntansi aja, mau nanti belajar gimana udahlah gitu kan. Jangan, jadi nanti akhirnya kuliahnya jadinya lulus juga, tapi ilmunya nggak begitu dapat sempurna. Karena apa? Karena dilakukan secara keterpaksaan, dan bahkan selama kuliah itu nanti jadinya belajarnya itu kayak terseret-seret gitu, nggak serius. Kemudian kebanyakan bebannya daripada bahagianya gitu. Jadi, nah ini dia. Jadi memang harus diperhatikan juga sebagai seorang mahasiswa itu ya, dari awal sebelum kita masuk ke dunia kuliah itu ya memang harus punya prinsip hidup yang kuat gitu ya kan. Kalau memang kita tadinya memang pengennya jadi seorang dokter, ya udah silakan ke sana. Kalau masalahnya misalnya faktornya biaya, ya baru ya kita cari deh jurusan yang lain selain kedokteran,
apa kira-kira ya kemampuan kita atau minat kita atau passion kita. Nah, seperti itu. Tapi kalau memangnya kita apa sih ya, minatnya memang di dunia akuntansi, kemudian kita juga sudah punya target dan kita juga sudah tahu seperti apa di awal namanya akuntansi itu, udah kita cari informasinya sebanyak-banyaknya, dan bahkan kita sudah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan dunia akuntansi itu, ya tidak ada kata salah jurusan lagi kalau menurut saya. Ya, walaupun pada saat menjalani kuliah itu terkadang-kadang kita merasa seperti apa ya, serasa jenuh gitu mungkin karena hitung-hitungan terus gitu kan, atau merasa suatu kesulitan gitu. Karena apa? Mungkin kesulitannya itu mungkin tugasnya yang banyak gitu ya kan, tugasnya banyak jadi kita ngerasa agak sedikit terbebani. Itu adalah hal yang wajar, namanya juga kita kan mau menjadi seseorang yang apa ya, yang memiliki ilmu yang baik gitu kan, ya pasti ada tantangan-tantangan dulu yang kita harus lalui. Tidak ada namanya satu perjalanan itu yang mulus-mulus aja gitu kan. Walaupun kita berharap pengennya lancar-lancar aja gitu tanpa ada beban-beban apapun itu, tapi itu nggak akan mungkin. Sepintar-pintarnya orang pasti akan ada namanya apa ya, ada masa-masa namanya dia merasakan kesulitan, ada masa-masa yang namanya dia merasa sedikit jenuh atau apapun itu. Nah, untuk menghindari kata jenuh, bosan, stres atau apapun itu, ya bagi waktu kita, kapan kita belajar, kapan kita saatnya bermain, kapan saatnya kita berkumpul sama teman-teman, atau kapan kita saatnya bersama keluarga gitu kan. Jadi jangan diproses memang waktunya itu untuk buat belajar terus, tidak bisa juga. Jadi kita tuh harus berbagi waktunya. Belajar ini juga tidak bisa monoton ya, dari pagi sampai sore sampai malam lagi, pagi-pagi lagi terus belajar, nggak bisa. Jadi pakai waktunya, manage waktu kalian sebaik-baiknya, kemudian cari sistem belajar yang buat kalian merasa nyaman ya. Jangan dipaksakan belajar itu harus seperti ini, jangan, tapi cari kenyamanannya. Kalau memang merasa nyaman belajar itu dalam kesunyian, misalnya di malam hari, silakan belajarnya di malam hari, tapi jangan sampai subuh ya, karena nanti kamunya pagi-pagi sudah nggak bisa tidur, malah ngantuk gitu kan. Jadi kalau memang suka yang sunyi-sunyi belajarnya, silakan. Atau kamu suka belajar itu merasa nyaman kalau sambil dengerin musik misalnya gitu kan, silakan. Nah, jangan pula nanti gara-gara dengerin musik malah kamunya sibuk nyanyi daripada belajarnya gitu kan. Kemudian atau kamunya suka belajar itu merasa nyaman kalau bersama teman-teman gitu, ya silakan ajak teman-temannya untuk belajar bareng gitu kan. Nah, bagi waktu belajar, kapan bermain, kapan santai, kapan bersama keluarga, kapan melakukan hal aktivitas positif lainnya di luar kuliah. Nah, seperti itu. Dan jadi jangan diproses terus juga belajar itu, jangan, karena itu nanti akan membuat kamu merasa apa ya, stres sendiri karena tidak ada waktu buat di apa ya, untuk refreshing gitu ya kan. Kita juga butuh refreshing, otak kita ini juga butuh waktu istirahat, jadi jangan terlalu diporsir juga gitu. Ibarat kata seperti mesin, kalau digunakan terus-terusan bakal jadi rusak. Nah, sama otak kita juga kalau terus-terusan dipakai buat belajar, pasti bakal akan rasanya ada panas ya, akan terbebani dan akan jadi pusing sendiri. Jadi pinter-pinterlah berbagi waktu untuk belajar, kegiatan di luar kampus gitu, atau kegiatan di kampus dan lain sebagainya ya. Jadi kalau sudah kalian tentukan tadi seperti apa yang saya katakan, ya itu pasti otomatis tidak akan ada lagi yang namanya kata salah jurusan. Masalah ada yang kita paham, tidak paham, itu adalah satu hal yang wajar. Tidak mungkin kita semuanya bisa paham pelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Dan itu sangat mustahil sekali. Sepintar apapun kalian, pasti kalian akan ada yang namanya merasa kewalahan dalam mempelajari suatu pelajaran tersebut. Ya, tidak ada yang namanya mulus-mulus aja. Oke, sahabat BMA. Jadi saya rasa cukup sekian ya untuk penjelasan saya buat kalian yang selalu merasa sepertinya saya ini salah jurusan, Kak. Gimana ya, Kak, caranya? Nah, jadi tidak ada yang namanya salah jurusan. Seandainya pun ya kalian sudah terlanjur memang masuk dalam jurusan akuntansi, ya memang tadi awalnya memang tidak minat tapi tiba-tiba terpaksa masuk ke sini, ya yang harus kalian lakukan itu adalah tetap aja jalani. Kalau memang masih mampu, misalnya kalau sudah di semester 3, 4, 5, 6, kayaknya nggak mungkin lah kita tuh mundur lagi kan. Sebaiknya dijalani aja. Dijalani dengan cara
Perlahan-perlahan pelajari kembali pelajaran-pelajaran tersebut. Jangan mundur, apalagi berhenti. Kenapa? Karena kalau sudah semester 3 ke atas itu sangat sayang sekali rasanya kalau kita terhenti hanya karena berapa mata kuliah yang tidak kita sanggup pelajarinya. Ya, jadi tetap dilanjutkan, kemudian ya belajar cari teman-teman yang paham, ya belajar tentang akuntansi, kemudian minta mereka untuk mengajari kita, atau kita cari buku-buku yang bisa kita baca-baca gitu kan untuk kita pelajari, atau cari tempat les ya atau tempat bimbingan yang bisa mengajarkan kita secara khusus untuk memahami pelajaran tersebut. Seperti itu. Jangan berhenti. Tapi kalau memang kita masih semester 1, semester 2, mungkin ya silakan, kalau kalian memang merasa sudah berat sekali, silakan untuk beralih jurusan sesuai dengan minat kalian. Tapi benar-benar juga lagi. Tapi harus benar-benar juga cari jurusan yang benar-benar kalian memang minat di sana. Jangan nanti sudah pindah jurusan, nggak taunya malah lebih parah lagi. Terakhir kamunya nggak jelas kemana arahnya gitu kan. Jadi benar-benar harus dipikirkan matang-matang. Tapi kalau saya bilang sih, kalau memang sudah terlanjur masuk ke dalam jurusan tersebut, kemudian kamu merasa sepertinya ini saya memang tidak ada niat awal Kak, karena keinginan orang tua, atau mungkin karena ya lulusnya di sini, atau karena hal lain bukan karena diri kamu, ya sudah jalani saja. Jalani dengan perlahan-lahan, kemudian pelajari ya, berusaha untuk mempelajarinya semampu kamu. Ya tidak bisa menguasai seluruhnya, paling tidak pilih salah satu dari sekian banyak bidang akuntansi itu untuk bisa kamu kuasai. Nah, dengan begitu, sedikit banyaknya kamu sudah punya bekal atau skill di bidang akuntansi yang mana nanti bisa kamu gunakan pada saat setelah lulus dari kuliah, yang bisa kamu gunakan untuk melamar pekerjaan. Kalaupun nantinya kamu tidak jadi bekerja di kantoran atau apapun itu ya, misalnya kamu niatnya cuma ingin buka suatu usaha, silakan saja, tidak masalah ya. Jadi intinya tidak ada namanya salah jurusan jika kita itu mau serius dalam mempelajarinya. Oke, sahabat BMA, dimanapun berada, semoga penjelasan saya hari ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan tetap semangat buat belajar akuntansinya ya. Seberat apapun perjalanan yang kita lalui dalam dunia akuntansi atau dalam dunia kuliah, jangan pernah menyerah, karena apapun itu nantinya kita pasti akan menghasilkan suatu kenikmatan yang luar biasa setelah lulus kuliah nanti. Oke, baik, terima kasih buat sahabat BMA dimanapun berada. Tetap terus ikuti channelnya Belajar Mudah Akuntansi, karena nantinya akan ada penjelasan-penjelasan lainnya, baik itu seputar akuntansi maupun seputar di luar akuntansi yang akan BMA bagikan kepada adik-adik sahabat BMA dimanapun berada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya.